kayaknya pacaran masih cinta monyet. Sekarang pacaran, gila pacaran gue harus serius. Sekarang udah diminta sama calon mertua gue, kawan nikahin anak gue. Jadi sebenarnya menjadi dewasa tuh nggak gampang. Kau bahagia, kami ikut gembira. Kau menderita, kami merasakannya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tak saling menjajah rasa kemanusiaan. Oh yeah. Siap terlibat dalam barisan agen perubahan, agen kemajuan, nasionalisme, aksi nyata, generasi juara. Kita bersaudara meski tak seagama. Kita keluarga meski beda bahasa. Siap menjawab tantangan zaman. Berikan pikiran, berikan tenaga, patriotisme, aksi nyata, generasi juara. Wujudkan kecerdasan sosial, jaya di kancah global. Ciptakan karya potensial yang fenomenal. Semua untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan satu golongan. Ini tanah air bersama. Semua untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan satu golongan. Ini tanah air bersama. Siap menjawab tantangan zaman. Berikan pikiran, berikan tenaga, patriotisme, aksi nyata, generasi juara. Wujudkan kecerdasan sosial, jaya di kancah global. Ciptakan karya potensial yang fenomenal. Wujudkan kemakmuran sosial, berkapita maksimal, persatuan dijaga total sampai kekal. Halo masyarakat, balik lagi di Space Talk di sesi Bincang Bintang. Berbincang dengan para bintang. Di episode kali ini, gue Akila dan Omip akan membawakan tema berkreasi dalam kemerdekaan. Dan pada episode Bincang Bintang kali ini, kita kedatangan vokalis dan musisi aliran musik grunge. Dan salah satu karyanya telah mendapatkan penghargaan di AMI Awards. Om C, boleh memperkenalkan diri dulu, Om? Halo Akila dan Omip. Halo. Halo.
Sebelumnya aku pengen nanya dulu Om, aku manggil Omnya apa gitu. Kayaknya manggil Kak C atau Bang C atau Mas C juga boleh. Oke. Ayah C nggak boleh, berarti ayah nggak boleh. Ya. Kan kalau manggilnya begitu jadi nggak terlalu kelihatan jauh banget umurnya makanya. Oh iya. Iya. Tapi umur kita juga Nggak jauh-jauh beda amat ya. Nggak jauh-jauh amat. Iya, kelihatan Nggak sih mirip. kelihatan. Kelihatan. Apa muka saya yang tua, apa gimana sih, nggak tahu. Ya kita manggilnya Kak C aja, Kak C. Boleh, Oke, boleh, Kak boleh. C. Kak C. Aduh. Kak C ini kan Kak C, ini apa ya. kabarnya nih? Baik, Akila. Baik. Saya juga baik, Om. Ikut senang kalian baik. Soalnya kayaknya kabar sehat di masa pandemi kan penting banget ya. Iya. Aduh, kita berusaha menjauhi bahaya terus setiap hari. Sekarang yang lebih sering kedengar kabar nggak baik-baik aja Om, kayak Kabar duka. suasananya, iya. Iya, betul. Makanya bersyukur banget mereka yang sehat, kita yang sehat gitu ya. Diberi kesehatan, dijauhkan dari bahaya itu puji syukur banget sekarang gitu. Kerasa banget. Apalagi di masa pandemi kan, orang-orang pasti. Betul. Nah, kan Om, ini kan Om kan background-nya kan musisi kan Om. Ya. Kan tiba-tiba kan ada pandemi, kita nggak pernah tahu Om kapan pandemi datang gitu kan. Iya. Adaptasi Om awalnya gimana sih dari masa pandemi ini gitu, dari yang biasanya nggak ada apa-apa, manggung sana-sini gitu. Ya, peralihan Om tuh gimana nih Om? Iya, kalaupun nanti ada panggung, itu juga kita khawatir. Kita pernah beberapa kali nolak panggung tuh di awal-awal pandemi. Terus saya bilang ada izin polisi. Gimana nih kalau kita lagi manggung terus ada yang sakit gitu, ada yang terpapar. Jadi kita malah takut nih mengiyakan ajakan panitia untuk manggung saat itu waktu awal-awal pandemi itu. Akhirnya bahkan kita sejujurnya nggak berani pasang poster acara gitu. Nanti kita lah yang malah yang kena dianggap cepu manik, misalnya menyebarkan agen penyebaran virus gitu, dituduh band yang menyebarkan virus gitu kan, jadi buruk ke kita gitu. Jadi akhirnya kita tolak tuh saat itu. Ya, tapi saya setuju dengan Omip tadi bilang bahwa di masa pandemi orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang jago beradaptasi sebenarnya. Kita harus tahu informasi tentang penyakit ini, bagaimana cara menyebarkannya, lalu bagaimana benteng pertahanan tubuh kita ya, gitu. Itu adaptasi itu yang perlu gitu. Oh, ini tuh masalah antibody, ini harus ketahanan tubuh kita. Oh, kita tetap harus olahraga, kita harus makan suplemen, kita harus vitamin kita cukup, vitamin D kita cukup. Ya udah, saya yakin mereka yang bisa beradaptasi adalah mereka-mereka yang paling bisa bertahan dan cukup kuat untuk menghadapi ini gitu. Berarti waktu Om awal-awal apa tuh yang pandemi tuh banyak gitu band yang nawarin manggung gitu? Iya, masih ada. Saat itu yang menawarkan manggung tuh, Bang C masih bisa nggak nih? Yuk, kita sebenarnya udah bisa rekanan nih, sama keamanan di sini aman. Nah, kalau saya nggak mau, aman gimana nih maksudnya? Izinnya emang beneran keluar gitu. Nah, itu juga karena kita yang dituduh untuk menyebarkan virus itu loh yang mengerikan kan, gitu. Jadi memang masih ada tuh tawaran untuk manggung saat awal-awal pandemi. Tapi kalau kok ya Om ya? Kenapa? Gimana Akila? Gak mau ambil resiko untuk menjadi sarana penyebaran. Betul, dan sekarang kita ngambil untuk yang virtual gitu. Kalau yang virtual seperti sekarang kita bisa wawancara, seperti konser virtual waktu itu pernah beberapa kali itu ya. Nah itu baru deh dilakukan karena bagaimanapun juga saya kalau pulang ke rumah kan nggak sendirian. Sekarang udah ada orang, udah ada anak, istri gitu. Jadi sangat mengerikan kalau ngambil job aja sekarang kalau sembarangan juga harus mikir-mikir lagi. Meskipun kita semua butuh uang untuk hidup kita kan gitu. Ya tapi kita lihat prioritas gitu, mana ya panggung yang emang aman, mana yang bisa dilakukan di virtual, ya itu jauh lebih bagus gitu. Omid. Nah kan
Om kan ini namanya punya band Om. Om boleh gak sih Om ceritain dulu gimana sejak Om band dulu apa? Boleh perkenalin Awal gak sih Om band Om mulanya. tuh apa? Ya. Awal mulai ya. Ya, Cupu Manik itu mengeluarkan album tahun 2005. Artinya kita 2003-2004 kita sudah pendekatan dengan label besar bernama Aquarius. Itu adalah label mainstream. C waktu itu kuliah tahun 96 bertemu dengan anak-anak Cupu Manik di kampus Universitas Islam Bandung saat itu. Bertemu di sana, tapi drummer kita Doni itu anak Universitas Pancasila di Lenteng Agung kan, Jakarta. Nah, akhirnya kita berjumpa tuh. Kita berjumpa, bikin band. 2005 lah kita rilis album. Gitu. Itu akhirnya kita juga memutuskan keluar hanya satu album. Setelah 9 tahun kemudian, tahun 2014, kita mengeluarkan album judulnya Menggugat, album kedua Cupu Manik. Nah, kalau Cupu Manik Maret 2020 kemarin kita sudah merilis juga Yang Kan Terjalani, satu single. Terus kalau Konspirasi, band saya satu lagi dengan Marcel Sihaan, dengan Edwin Coklat dan Romi Sopian. Itu dibentuk pada kita berjumpa tahun 2009 tapi rilis 2012. Kita baru satu album sama Konspirasi. Selebihnya C juga baru mengeluarkan solo tahun 2019 itu bulan Juni. Single pertama berjudul Dunia Orang Dewasa. Gitu, dan beberapa kolaborasi dengan banyak musisi deh udah pernah dilakukan gitu ya, rekaman. Banyak. Iya. Kalau ngebahas lebih jauh lagi nih Om, kenapa Om bisa sampai memutuskan untuk jadi musisi gitu? Terutama Om kan nih ngambil aliran musiknya musik grunge nih. Kenapa musik grunge gitu? Kenapa? Apakah Om ada ikatan tersendiri sama aliran itu atau gimana? Iya, Akila. Pada intinya sebenarnya saya senang banget bermusik harus mendengarkan suara hati ya. Saya pernah bilang juga bahwa saya bukan tipe orang yang bisa menjadi orang lain. Jadi nggak mungkin saya kalau bermusik harus mengikuti band lain gitu. Karena saya harus jadi diri saya sendiri. Karena musik adalah bahasa hati. Kita harus mendengarkan kata hati untuk genre apa yang cocok untuk kita. Nah, di dalam aliran grunge atau alternatif rock itulah Cupu Manik atau Konspirasi berkibar gitu di bawah naungan genre grunge, karena itu mewakili kepribadian kita, aliran musik seperti itu. Dan lalu kenapa memutuskan bermusik? Karena saya yakin kita semua punya takdir dalam hidup ini, kita akan jadi apa. Dan saya mendengarkan suara hati lagi berkali-kali bahwa ini gue akan jadi apa ya gitu. Walaupun waktu itu saya itu jurusan public relation di Universitas Islam Bandung. Saat itu begitu lulus saya jadi pemimpin redaksi majalah Jun waktu itu. Nah, majalah Jun itu lahir di Bandung udah 29 edisi, saya jadi pemretnya, pemimpin redaksi. Itu dari begitu lulus saya udah jadi pemret sebuah majalah gitu. Nah, sambil jadi pemimpin redaksi saya juga membentuk Cupu Manik masuk ke dalam industri rekaman. Jadi sebenarnya kenapa memilih musik, karena saya yakin kayaknya peran saya akan bisa saya salurkan melalui kendaraan sosial saya bernama sebuah band gitu. Kalau orang-orang dengan pekerjaan mereka di kantor atau menjadi banker atau menjadi security, atau kalau saya kayaknya setelah pencarian jati diri gitu ya, sepertinya musik bisa jadi kendaraan saya untuk menjalani takdir hidup saya. Gitu Om Ip. Akila. Mulai sadar kalau itu tuh suara hati Om gitu. Saya penasaran Om, kayak sejak kapan gitu Om mulai sadar kalau ini nih musik, ini nih adalah kendaraan gue untuk berjuang gitu, untuk berkarya gitu. Pertama pasti kita rasain ya, kenapa kita fun, kenapa kita bahagia menggeluti musik gitu. Kalau itu terpaksa, saya yakin itu nggak akan pernah bisa dijalani. Tapi ketika kita bahagia, kita senang hal itu. Pada saat saya nonton idola-idola saya seperti Iwan Fals gitu di lokal ya, kok gue mau kayak dia ya gitu. Nah, peta mimpi itu udah saya tulis dari waktu saya 8 tahun malah. Waktu ngelihat Iwan Fals, waktu ngelihat musisi-musisi luar kayak Guns N' Roses, kayak Pearl Jam, Nirvana, kayaknya nih gue pengen kayak mereka deh. Kayaknya
kayaknya akan menyenangkan deh kita bertukar pikiran dengan masyarakat luas melalui lagu, melalui nada-nada gitu. Jadi saya waktu kecil tuh udah tahu, saya sudah memetakan mimpi saya ingin jadi apa gitu saat itu. Dan Om juga dari kecil bisa jaga konsistensi sampai kuliah gitu Om. Iya betul. Dan saya juga jurusan komunikasi saat itu juga nggak melenceng, karena dengan komunikasi saya jadi belajar menulis, saya jadi belajar berbicara, saya jadi mendalami ilmu komunikasi, dan itu semua kepake dalam musik saya, dalam menulis lirik, dalam berbicara di atas panggung dengan banyak orang, waktu bikin press release tentang band, mengirimkan berita rilis ke media, itu kan semua dari ilmu komunikasi yang saya geluti di kampus. Jadi sebenarnya kalau dibilang, jalan ya Om ya? Iya sejalan. Jadi kalau bisa dibilang, emang nyambung Cek sama lo, kok tiba-tiba lo jadi musisi? Justru nyambung banget. Gue bisa berbicara dengan media, gue bisa interview kayak begini, itu gara-gara gue waktu itu jurusan komunikasi saat itu di kampus gitu. Begitu juga C jadi pemimpin redaksi saat itu, jadi bisa ngebayangin nih, oh kalau bikin tulisan yang bakal bisa diterima sama media tuh gini tentang band gue. Saya kan jadi tahu gara-gara C redaksi. Nah jadi jadi semuanya itu berguna tuh, ilmu komunikasi yang C dapetin dari kampus. Begitu ngebikin band, C tahu caranya bagaimana kalau gue ngirim berita rilis ke media bakal dimuat sama mereka ya. Nah C tahu tuh caranya. Dari situ bisa dimanfaatkan ilmu itu. Tapi Om hingga akhirnya sekarang jadi musisi kan itu pasti awalnya kan gak mudah kan ya Om ya. Itu apakah Om dapat dukungan dari keluarga juga atau mungkin keluarga memiliki pendapat yang berbeda gitu mengenai pilihan karir Om? Ya tentu ya. Kalau kita mau menggeluti profesi yang berbeda dari kebanyakan orang, biasanya orang tua kita awal-awalnya khawatir, bukan menentang sih. Gitu. Lo bisa hidup nggak sih dari situ gitu kan. Itulah yang harus kita buktikan sebenarnya. Jadi kalau kalian juga punya mimpi yang mimpi kalian termasuk mimpi yang bukan kebanyakan orang, kalian harus ngebuktiin tuh. Tapi menurut C, kalau saya berpikir bahwa jika ada orang melihat kita sebelah mata, atau itu malah tantangan yang menarik ya, karena misalnya ginilah, kalau Omip sama Akila gitu ya, selalu dipandang orang, wah lo sih siap, lo pasti bisa lah Mip, lo pasti bisa lah. Lo tuh, lo mau ngapain? Gue pengen jadi menteri. PNS. PNS, lo sih bisa. Itu kalau buat Ci itu boring, membosankan loh. Tapi ketika kita dipandang sebelah mata sama orang, itu gila sih. Begitu itu kayak kita tertantang untuk membuktikan sesuatu kan sebenarnya. Coba bayangin, itu salah ya. Iya, coba bayangin kalau apa-apa kita dibilang, Mip lo mah gampang, lo bisa lo, Akila bisa lah. Coba lebih menyenangkan mana daripada orang dipandang sebelah mata, dianggap, wah kayaknya gue ragu sih C bisa. Lo gak akan bisa, lo jadi musisi bagus lo di Indonesia lo. Wah itu keren kan, begitu ngebuktiinnya kita akan puas banget. Gitu. Kepuasannya berbeda Om dari gimana ya, dari dipandang lu nggak bisa, tiba-tiba bisa, kayak ada kepuasan yang lebih gitu ya. Saya misalkan mau nyoba itu kayak ngapain sih gitu Om, kayak gimana ya. Betul. Karena gini sih, sejahat apapun cacian yang diterima sama kuping kita, sebenarnya ada pertanyaan ke diri kita, lo kalau dikatain orang kenapa lo tenang ya? Tunggu, kalau dikatain orang ada pilihan untuk bersikap biasa aja nggak? Ada pilihan untuk marah nggak? Ada. Artinya kita masih bisa bersikap biasa aja kan? Nah, artinya cacian diburuk-burukan oleh orang lain, ternyata itu masalah permainan pikiran loh. Itu ternyata permainan pikiran aja. Jadi gini, kalau kita sampai marah, artinya lo memilih marah. Kalau lo sampai tenang, lo juga punya pilihan untuk tenang. Lo saat itu memilih tenang. Artinya sebenarnya apapun yang nyampe ke otak kita, cacian atau pujian, itu tergantung lo mau kegeeran, lo mau biasa aja, atau lo mau gimana.
Ternyata kita punya pilihan itu. Artinya sebenarnya itu semua permainan pikiran kan? Iya, benar. Jadi Negatif selama kita ngerasanya kita udah melakukan yang terbaik gitu ya, nanti orang mau berpikir apa kan kita nggak bisa ngontrol pikiran mereka. Kita nggak Betul, bisa ngontrol pendapat mereka, benar. betul. Nah, makanya orang-orang yang punya kematangan sikap, kematangan mental, bahkan kematangan spiritual, mereka orang yang begitu tenang, tidak tergoyah oleh pandangan orang lain. Kenapa? Karena apa? Yang dia lakukan semata hanya untuk yang di atas langit sana. Dia sudah tidak peduli lagi dengan caci maki makhluk. Dia sudah tidak lagi peduli dengan pujian makhluk. Orang yang punya kematangan spiritual udah nggak peduli dengan caci atau pujian dari makhluk. Karena yang dia lakukan hanya untuk yang menciptakan dia. Kebayang nggak kalau kita punya kematangan spiritual, kita udah nggak peduli lagi dengan cacian atau pujian makhluk. Bahkan ingat loh, yang berbahaya itu juga bukan cacian, pujian tuh berbahaya loh. Misalnya gini lah, Omip itu selalu melakukan kebaikan, mau senang melakukan kebaikan, gara-gara apa? Gara-gara dipuji, gara-gara di like, YouTube-nya di view, gara-gara komenannya bagus, dipuja-puja terus. Nah, begitu malam hari, Akila di pinggir jalan, ngelihat anak kecil kesusahan, ngapain gue tolong? Gak ada kamera yang ngeliatin gue. Gue mau posting pakai handphone gue, baterai gue habis. Nah, bayangkan, gara-gara sebuah pujian, gara-gara doyan di like mulu setiap hidupnya, kebaikan jadi tidak dilakukan. Cuma gara-gara pujian tidak ada. Artinya benar, pujian dan cacian itu berbahaya sebenarnya kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu. Tujuan akhirnya tuh udah berubah ya. Yang tadinya buat nolong orang malah jadi cuma mengharapkan pujian doang. Betul. Bahkan kebaikan jadi tidak jadi dilakukan, Akila. Berarti kan Om kan sebagai musisi, Om nih menerima banyak pujian dan cacian pastinya. Betul, tapi betul. Gimana Om bisa berkreasi gitu loh Om? Kayak ada gak sih Om kiat-kiat khusus buat Om berkreasi di tengah pujian sama cacian? Om nih caranya tuh bagaimana gitu untuk terus berkarya? Iya, musisi, seniman itu harus terbiasa dengan 3 hal. 1, terbiasalah dipuji. 2, terbiasalah dicaci. 3, terbiasalah dicuekin. Kalau seniman sudah terbiasa dengan 3 respon itu, mereka akan pede aja ngeluarin. Karena apa? Apapun yang dilempar ke publik, pasti cuma ada 3 hal itu responnya. Lo disukain, lo disebelin, lo dicuekin. Gitu. Nah, makanya musisi itu harusnya begitu musisi, bahwa lo juga nggak boleh anti kritik sih. Kalau musik lo butut, lo juga perbaikin diri dong. Kalau emang gaya nyanyi lo nggak bagus, perbaikin diri dong, belajar. Kalau main gitar lo mau disetir ya Om ya? Iya, tapi jangan sampai disetir. Ya juga itu baik ya. Itu baik ya. Kan kalau teman baik, kalau ada kotoran di wajah kita mereka akan bukan untuk mencaci gitu. Nah, ya maksudnya gini, saya kan cukup speak up kehidupan sosial, tentang apapun saya ngomong gitu di sosial media. Orang yang banyak ngomong itu udah pasti jangan cengeng. Karena apa? Udah pasti ada orang suka atau tidak suka. Nah, para haters itu selalu apapun yang saya keluarinnya pasti dia benci. Gitu. Dan ingat loh, kebencian mereka juga akhirnya menjadi promosi kan buat kita kan. Karena kita nggak berhenti dipergunjingkan tuh. Gitu. Jadi gimana Om? Jadi kayak berarti selalu ada lah haters yang selalu membenci. Iya, ada. Karena gini, seperti malah kalau hidup kita nggak punya pembenci, kayaknya hidup kita begitu garing nih. Iya gitu loh, kalau nggak ada yang mengkritik,
nggak ada yang menghina, lagu lu sih ya apa sih C. Itu tuh kan tadi seperti yang C bilang, begitu nanti ngebuktiinnya suatu gue bisa menyebar, banyak orang suka, dapat penghargaan, media memuji-muji album gue, itu kan juga kebayang nggak kita tepuk tangannya di atas penderitaan haters. Wih, puas Iya. Om. Iya kan, gitu loh. Prestasinya itu loh yang membuat kita puas gitu. Cupu Manik tuh grunge dipadu dengan musik punk. Kalau Konspirasi grunge dikawinkan dengan musik metal. Gitu. Jadi mungkin itulah perbedaannya. Tapi dua-duanya sama-sama grunge ya, Om ya. Dua-duanya sama-sama grunge karena Cie nggak bisa jadi orang lain seperti yang Cie bilang kan. Waktu siapa sih Marcel sama Edwin ngajakin Cie bilang kan. Perintis pionir gitu-gitu, berarti udah kenal lah ya siapa Marcel. Gitu. Udah kenal. Bahkan sebenarnya Marcel punya apa ya? Dia cukup dihormati lah di kalangan-kalangan itu. Dialah karena dia pelopor kan. Lo zamannya gue ngeband lo kemana? Marcel bisa ya ngomong sombong kayak begitu kan. Lo nggak tahu vokalis pop lo kemana? Gitu. Gue udah dari SMP lo dia jadi drummer band hardcore metal. Kan Om apa dua-duanya genre grunge gitu kan. Gimana? Kenapa Om suka grunge? Apa referensi musik Om tuh yang didengar tuh apa gitu? Ya waktu itu Nirvana tentu, Pearl Jam, ada Alice in Chains, ada Soundgarden, ada Stone Temple Pilots, Foo Fighters, apa lagi ya? Silverchair dari Australia. Mungkin itu ya. Akhirnya karena Om dengerin band-band mereka, akhirnya membentuk jati diri Om gitu. Betul, karena lirik-lirik mereka juga sesuai sama kepribadian C gitu saat itu. Jadi ngerasa bahwa ini kayaknya gue banget nih lirik-lirik yang mereka tulis tuh kayak ngebelain gue gitu. Saat itu tuh ngedengerinnya. Iya kan? Kalau kita suka sama musik tertentu pasti liriknya merasa membela kita gitu kan? Iya. Kita kayak bisa langsung ngebayangin connect kita gitu, di lirik itu ya. Iya, Bener, tadi Omip bilang langsung connect gitu. Kalau Akira tadi bilang apa? Bisa membayangkan diri kita dalam cerita dalam lirik itu gitu. Betul, ya kisahnya kayak mewakili kehidupan kita gitu Iya. kan? Makanya kan kalau anak muda kan sekarang tuh banyak yang galau-galau karena kan lagunya galau-galau gitu. Terus dengerinnya kayak gitu ya. Jadi ngerasa dibela oleh lirik-lirik tertentu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau boleh nanya nih Om, kan grunge itu tuh bukan yang kita tahu bukan musik pasar gitu Om ya. Yang di pasar tuh nggak kurang gitu masanya gitu. Tapi selain karena nggak mau disetir orang, kenapa Om bisa jaga konsistensi itu loh? Kayak apa Om nggak ada niatan gitu ganti genre lain gitu Om? Iya karena coba-nyoba gitu Om. Iya karena kalau saya jadi orang lain, berusaha jadi orang lain, kalau saya tidak mendengarkan hati nurani saya nggak akan mungkin bisa lama-lama main musik. Tuh, kalau misalnya semuanya hanya palsu gitu ya, ya saya nggak bisa berlama-lama main musik. Itu karena saya mendengarkan hati nurani saya. Kenapa saya bisa berlama-lama betah di grunge misalnya? Karena grunge kesukaan saya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi kalau memang kalau bikin band lo cuma ngikutin selera pasar, gue nggak tahu lo akan berapa lama lo bisa awet dan betah di situ. Gitu. Jadi sebenarnya apapun yang jujur sebenarnya akan bikin kita betah lah. Tapi dari teman-teman Om ada gak sih Om yang dualisme gitu? Jadi sebenarnya dirinya itu mungkin genre ini tapi dianya ini ada gak Om teman-teman musisi Om gitu? Ada. Buktinya Marcel dia suka aliran pop tapi dia juga intinya sebenarnya mereka yang jujur pada diri mereka sendiri. Mereka nggak akan peduli dengan omongan orang dan mereka akan betah ada di situ. Gitu. Jadi sebenarnya itulah mungkin kalau lo ngebikin band hanya dipaksa oleh label, kalau lo bikin band hanya dipaksa oleh selera pasar, nggak tahu dia itu bisa lama atau enggak tuh. Nanti kalau tren berganti gimana? Kalau pasar udah nggak suka lagi gimana? Gitu. Nah tadi pertanyaan Omip bagus tuh. Kenapa grunge pasarnya kan nggak luas misalnya? Iya.
Nah, sebenarnya gini, kita harus bermain-main dulu di kolam kecil, jangan langsung main ke samudra. Kecapean kalau main ke samudra. Kita bikin dulu kolam kecil, lalu kita langsung main ke sungai, ke danau, lalu main ke sungai, lalu main ke laut, baru samudra. Nah, gimana Cek kalau misalnya band lu nggak jadi sangat besar? It's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Cek tahu orang-orang yang punya selera kayak Cek juga bukan kaum pasaran. Jadi buat apa juga gitu? Karena memang selera gue bukan selera orang kebanyakan. Gimana kalau Cupu Manik ternyata main di kolam kecil? It's okay. Karena apa? Cupu Maniak gak akan pernah mungkin jadi slanker sekalipun. Jadi penggemar band apapun. Gak mungkin juga jadi penggemar OI itu. Orang Indonesia penggemar Iwan Fals misalnya. Karena dia akan fanatik sama Cupu Manik. Gue main di kolam kecil, ya udah itu gue mainin dulu kolam kecil. Dan Intimannya Om ya. betul. Jadi lama-lama juga mau besar kok. Saya yakin dari mulut ke mulut orang akan ngomongin Cupu Manik dan Konspirasi pada akhirnya. Apalagi karya lo keren-keren. Nggak bikin lagu yang serius, yang bagus, dipikirin, mateng. Saya yakin lagu-lagu yang bagus akan punya sayap yang bisa terbang ke kuping-kuping yang jadi jodohnya. Saya yakin banget. Gak tahu sebulan, gak tahu 2 bulan, sebuah lagu bagus akan nyamperin kuping-kuping yang jadi pacarnya dia. Nah, Berarti kalau orang yang nggak nyampe sama ke kupingnya berarti itu bukan jodohnya Om. Gak jodoh, ya udah gak Nggak mau. jodoh. dan ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa nih Om, kayak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi biarkan lagu kita disukai sama orang-orang yang merasa dibela sama lirik-lirik kita. Makanya Cek juga nggak marah kalau Cek, gue tuh nggak tahu lagu Cupu Manik, lu jangan marah ya. Tentu nggak marah. Tapi gue suka tulisan-tulisan lu Cek. Makasih. Tapi dengan tahu tulisan Cek orang jadi penasaran. Ini tuh vokalis Cupu Manik ya? Gitu. Ini tuh vokalis Konspirasi ya? Gitu. Terus udah gitu misalnya gini. Cek kan nggak nongol terus di TV gitu. Masa kalau main ke mall orang nggak tahu gue terus gue tersinggung, gila kan? Gila. Gitu. Gue kan jarang muncul di. Nah, tapi kalau ada orang tahu Cupu Manik gitu, itu pasti dia ngulik, cari musik-musik yang berbeda dari kebanyakan yang ditampilkan televisi. Gitu. Jadi jangan cengeng juga kalau jadi anak band tiba-tiba semua orang harus minta tanda tangan sama lu gitu. Nggak gitu juga kan gitu. Jangan cengeng. Betul. Berarti sekarang Cupu Manik ada 2 album Om. 2 album menuju ketiga. Kalau Konspirasi 1 album menuju kedua. Solonya C juga menuju album perdana. Baru keluar 1 single judulnya Dunia Orang Dewasa. Dan C ngebuka diri untuk kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Oh Om C juga punya ini. Apa namanya? Solo. Single Solo ada judulnya Dunia Orang Dewasa. Jadi lagu itu tentang mereka-mereka yang baru aja menginjak jadi dewasa. Ternyata jadi dewasa tuh nggak gampang. Itu juga berasal dari curhatannya Cupu Maniak sih. Cek, gue baru nikah nih Cek, gila ya ternyata ya. Hidup tuh kayak bener-bener hidup loh katanya. Maksudnya gimana? Gila, zaman dulu kayaknya pacaran masih cinta monyet. Sekarang pacaran. Gila pacaran gue harus serius. Sekarang udah diminta sama calon mertua gue kawin nikahin anak gue. Jadi sebenarnya menjadi dewasa tuh nggak gampang gitu. Nah, C melakukan itu judulnya Dunia Orang Dewasa. Udah ada di Spotify. Keren juga gitu, Om dapat inspirasi dari fans-fans Om gitu. Berarti Om tuh sangat menjaga hubungan yang baik ya dengan fans Om nih. Iya sangat karena dari mereka lah kan kita diapresiasi. Kalau nggak ada mereka gimana? Gitu. Jadi sebenarnya mereka Cupu Manik atau Konspirasi kan personelnya 4. Para penggemarnya Cupu Manik dan Konspirasi adalah kita anggap personel kelima. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi mengalami episode adegan bosan gitu ya,
Mereka lah yang bikin kita semangat. Dunia yang dewasa. Saya masih penasaran sih Om sama liriknya. Jujur saya belum dengar Om. Nah, kayak perbincangan ini kan akhirnya kalian tahu, kalian penasaran. Dan dunia orang dewasa itu saya bikin bahwa, makanya di lirik lagunya bahwa, ingat loh, setelah kesusahan pasti ada kesenangan di situ. Makanya C bilangnya gini, setelah hujan pasti ada yang terbaru mungkin agen perubahan gitu. Kalau agen perubahan sebenarnya kita generasi baru Indonesia harus bisa mengharumkan dengan karya gitu ya. Bahwa lo ngomong-ngomong nasionalisme mulu tapi aksi nyatanya apa sih? Kalau ngomong pidato doang di mimbar itu gampang aja kan. Kalau kita ngomong-ngomong doang nulis caption di Instagram sih gampang. Tapi apa aksi nyatanya? Nah kalau buat musisi aksi nyatanya adalah bikin lagu. Bikin lagu yang kayak gimana? Orang tuh berbeda kan Om ya? Iya berbeda. Tapi yang paling penting adalah jangan cuma sekedar omongan gitu. Karena apapun yang kita omongin adalah hutang-hutang kita loh itu. Mana pelaksanaan kata-katanya dong? Benar-benar. Kalau cuma nulis di caption, cuma nulis di mimbar, kalau ngomong di mimbar doang, ceramah-ceramah doang di mimbar, benar nggak melakukan apa yang kau katakan? Jadi sebenarnya kalau cuma kata-kata itu masih hutang loh. Makanya makanya dalam lagu Agen Perubahan gitu, siap menjawab tantangan zaman, berikan pikiran, berikan tenaga, nasionalisme, aksi nyata. Aksi nyatanya mana gitu. Aksi nyatanya sebagai musisi bikin lagu Om. Bikin lagu dan lagunya juga harus mengajak pada perbaikan sosial gitu. Kalau cuma lagu-lagu yang ya lagu-lagu yang malah manjain mereka-mereka yang terus saja patah hati ditinggal pacar. Tapi iya para cinta juga lo harus tanggung jawab lo gara-gara lagu lo orang nggak beres-beres nggak move on lo. Lagu juga kan kebawa mood ya kalau misalkan lagunya membara gitu mengajak menuju kebaikan, perubahan yang benar juga. Bener. Emang gitu orang kita sukanya yang sendu-sendu Om. Makanya Omip ketawa kayaknya dia baru sendu tuh akhirnya. Gak tau Om. Emang orang kan di anak SMA semuanya dengerinnya lagunya cinta-cintaan, sendu-sendu. Nggak, sebenarnya nggak ada yang salah dengan lagu cinta. Cuma saya pernah nulis artikel tuh, kritik untuk para penulis lagu cinta. Karena apa? Lu juga punya tanggung jawab sosial, men. Gue bukan ngatain lu nulis lirik lagu cinta. Lagu lu juga harus ngebawa mood orang ke dalam perbaikan, bangkit kembali nyari pacar baru, gitu. Itulah minimal, makanya bahkan di dalam lagu cinta juga lo harus ngasih masukan optimis gitu di lagu-lagu lo. Iya, kita kan sekarang misalnya gini, berapa banyak sih mahasiswa Indonesia yang akhirnya bisa belajar mencari ilmu ke negara-negara maju gitu ya, bahwa mengemban ilmu kan harus kemana aja. Bisa kalian bayangin orang-orang di Tiongkok itu belajar ke negara luar bisa sampai dalam 1 tahun 400.000 sampai 500.000 orang. Bahkan India aja bisa 150.000 orang gitu belajar ke negara lain yang ke negara-negara yang sudah terbukti gitu bisa mendapatkan ilmu yang mumpuni gitu. Tahu nggak Indonesia berapa jumlah yang belajar? Hanya 8.500 orang. Jadi sebenarnya itu salah satu yang kecintaan kita pada ilmu itu harus dibangkitkan gitu ya. Memang nggak harus selalu keluar. Sekarang ada akses dari luar ke kita dengan cara referensi dan lain-lain. Nah jadi itu kan tantangan zaman. Kalau kita tidak maju dalam segi ilmu, ya kita akan ketinggalan sama negara-negara lain, sama bangsa-bangsa lain. Jadi itu kan tantangan kita tuh. Jangan sampai kita jadi negara terbelakang. Gitu. Kita harus merdeka dari keminderan kita, jangan sampai jadi bangsa minder, jangan sampai jadi bangsa yang penakut. Gitu. Jadi itu kan tantangan kita tuh. Kalau enggak
Gimana dong? Kita bisa, orang Korea aja sekarang bisa ekspor kebudayaan ke negara lain. Kita harus kita juga. Kekayaan kita gila loh. Kekayaan budaya kita gila, bagus-bagus. Nah makanya saya sih berharap tuh di dalam hari kemerdekaan ini kita bisa menjajah negara lain dengan kebudayaan kita kalau bisa. Iya, kita kan sekarang dijajah secara ekonomi dan secara kebudayaan oleh negara-negara lain kan, Amerika, Korea sekarang, Jepang sebelumnya. Negara-negara maju pasti bisa ngejajah cara-cara kebudayaan ke kita. Bangsa lain kan, misalnya Amerika menjajah kita bukan lagi pakai peluru, pakai apa? Pakai celana Levi's, ya kan? Itu kan soft power namanya, bukan kekuatan yang peluru atau rudal. Ya. Jadi nggak kelihatan banget gitu ya, pelan-pelan mensisipinya. Padahal kita punya banyak sineas keren-keren gitu. Kenapa kita nggak bisa jadi industri yang hebat gitu? Kita menjajah negara lain dengan cerita-cerita drama, kisah drama kita, drama percintaan kita gitu. Dan ya kan kita balik ngejajah mereka secara kebudayaan dong. Jangan mau dijajah, benar. Kita harus jadi generasi juara. Generasi juara, makanya saya bilang tadi tantangan zamannya itu. Kita jangan mengkonsumsi apa yang mereka beri kan. Kita yang menjajah mereka dengan kebudayaan kita. Tujuh. Tapi apakah lo juga sudah membuktikan itu? Gue udah manggung di Kanada sama Cipu Manik 2011. Festival Alternatif Internasional di Quebec City, Kanada. Gabung dari beberapa negara lain mengibarkan bendera Indonesia di sana gitu loh. Jadi sebenarnya buktiin aksi nyatanya apa, Cek? Gitu. Waktu itu kita pernah tur 2 kota di Malaysia. Jadi banyak band-band Indonesia yang sudah juga ekspor kebudayaan. Itu kan keren banget gitu. Kita jangan jadi bangsa yang begitu terus. Buktiin lo bisa apa. Ya, ini juga harus ada apa ya? Kayak semacam dukungan besar juga dari pemerintah. Setuju. Iya. Soalnya setahu aku juga banyak Om yang band-band udah tampil ke luar negeri, tapi kayak kurang di-appreciate aja gitu. Kayak gimana ya, nama-namanya tuh kayak banyak gitu band yang keluar negeri. Tapi entah kenapa malah ya gitu-gitu lagi Om yang ada di industri musik sekarang. Iya, Saya juga bingung kenapa. Iya betul. Karena orang-orang yang punya selera menarik itu kan jumlahnya nggak banyak juga gitu. Itulah yang bikin menarik ya Om ya. Jadi karena selera yang menarik itu yang punya dikit gitu. Oke, siap. Iya. Nah, Om kan juga selain aktif di musik, Om juga tadi udah disinggung sedikit, tapi aku pengen pengen tahu lebih lanjut gitu Om tentang kayak kehidupan bersosial media dari Om C gitu loh. Kayak Om C kan dulu suka aktif di Facebook atau gimana gitu. Kayak Om tuh kenapa Om bisa bisa menjalin hubungan interaktif gitu loh sama follower Om C gitu. Kenapa sih Om? Iya, karena mereka udah pasti yang mengapresiasi musik Cipu Manik atau Konspirasi gitu. Wah, lagu gua yang pertama kali harus jadi lagu bagaikan lagunya Bohemian Rhapsody-nya Queen. Kalau udah gue pengen punya cita-cita kalau bikin sebuah bandnya harus segede Nirvana atau Led Zeppelin. Ya boleh aja punya mimpi tinggi, tapi kalau dari awal udah pengen sempurna, lo nggak akan pernah mau ngeluarin karya. Lama-lama lo malu, nggak jadi ngeluarin karya. Ini kurang, ini apa gitu. Jadi jangan terpaku sama itu. Berarti nikmatin proses, jangan mau instan. Iya. Betul. Jangan nunggu hasilnya aja ya. Betul. Seperti Om C lah. Om C kan dulu juga gak langsung bisa punya album 2 gitu. Iyalah. Gak langsung punya Cipu Manik. Gak bisa langsung kolaborasi sama banyak orang gitu. Kalau lo gak percaya sama orang, siapa yang mau ngajakin lo kolaborasi? Bener-bener Om. Kolaborasinya juga udah banyak banget. Sama Navikula pernah Om? Iya, nah ini yang Jiwa yang Berani judulnya. Sama si Robin Navikula.
Itu ada orang Kompas membukukan cara Cem bikin lagu gitu. Namanya judul bukunya Rock Memberontak. Nah itu buku itu side A-nya C, side B-nya Robin Avikula. Kita bikin lagu Jiwa yang Berani itu saat itu. Nah, kita kita kan ngundang Om ini kan dalam rangka kita juga berkarya, Om. Oke. Jadi kita mau promosi sebentar nih, Om, tentang acara kita. Boleh, Oke, Om, ya? silakan. Akila bisa dilanjut, Akila. Oke. Jadi ini kan podcastnya bagian dari Baskom Karasel. Kalian bisa nge-follow sosmed Baskom Karasel di TikTok, Instagram, dan di Twitter juga ada. Terus buat dengerin podcast kali ini bareng Om C, kita bakal siarin di Spotify sama YouTube. Jadi jangan lupa ditonton ya. Oke. Nah, maaf apa gimana Om ya? Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lanjut sama Om. Tapi karena keterbatasan waktu gitu Om. Jadi kayaknya kita cuma bisa sampai sini aja Om. Tapi kalau aku pengen ngobrol-ngobrol sama Om bisa via DM ya Om ya. Boleh sangat dengan senang hati. Silakan DM. Bahkan kita bisa saling follow di Instagram. Oke. Nanti saya bisa jadi ini dah kawanan tukar pikiran juga. Nah. Oke Om. Aku berterima kasih banget nih sama Om udah dinyanyi 3 kali. Banyak Om. Ngobrol juga, sama Akila. Om. Iya. Senang diwawancara sama kalian, senang bisa pamerin karya ke anak-anak SMA 68. Kami yang makasih banget loh. Makasih banyak ya Om atas waktunya. Sama-sama. Udah. Senang banget malah. Ya, makasih juga buat yang udah nonton, yang udah dengerin kita sampai habis gitu. Ambil baiknya lah. Kan orang ini juga buruknya dikit ya, kebanyakan baiknya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Om C. Jadi sekian aja kali ya dari sini ya episode kita. Oke. Dadah Sukses masyarakat. ya kalian ya. Dan semoga kita bisa kumpul di panggung-panggung Cipu Manik atau konspirasi ya. Amin ya. Info-infonya nanti saya cari tahu tersam. Oke. Akila, Omip. Oke, sekian dari kita. Makasih banyak Om. Makasih banyak Sama-sama. Om. Makasih banyak. Dadah masyarakat. Dadah Bye, masyarakat. Bye masyarakat. Oke. Bawakan aku bintang dalam pekatnya malam yang kelam. Bawakan aku sinar, ciptakan suar terangi jalan. Mimpi menjadi api, hanyalah untuk jiwa yang berani. Cinta yang tak pernah beku, bersemayam dekat dengan jantungku. Oh, lipat gandakan kata, walau diancam bahaya. Kita manusia merdeka, dan ini bukan dosa. Kita rangkai harapan, kan ku beri pengorbanan atas nama karya. Kita rangkai harapan, kan ku beri pengorbanan atas nama karya. Dan ini bukan dosa. Mimpi menjadi api, hanyalah untuk jiwa yang berani. Cinta yang tak pernah beku, bersemayam dekat dengan jantungku. Oh, lipat gandakan senjata, walau diancam bahaya. Kita manusia merdeka,
dan ini bukan dosa. Kita rangkai harapan, kan ku beri pengorbanan atas nama karya, atas nama karya.